Perkenalkan, namaku Safira. Usiaku 36 tahun. Tapi semua orang memanggil namaku Vira. Aku memiliki wajah yang cantik kayak artis, dan perawakanku kayak Inul Daratista. Hingga banyak sekali pria yang tertarik padaku. Hampir tak terhitung berapa pria yang ingin mendapatkan cinta dariku. Tapi semuanya bukan seleraku. Nah, dari banyak pria itu, aku hanya tertarik pada satu pria saja. Sebut saja namanya Mas Arif. Dia juga seumuran denganku. Arif ini orangnya ganteng sekali. Dia orangnya juga tegas dan bijak. Dia juga gak banyak bicara, melainkan dia orangnya banyak bertindak. Sehingga aku memilihnya, dan aku juga menikah dengan Mas Arif. Malam awal kita menikah dulu, itu adalah malam yang paling indah bagiku. Kami berdua sangat semangat sekali, hingga rasa cinta ini tumpah berkali-kali. Sungguh, kita berdua sangat bahagia sekali menjalani rumah tangga ini. Saking bahagianya kita berdua, tak terasa kita menjalani rumah tangga ini sudah 1 tahun pas. Namun dalam kebahagiaan kami, Mas Arif terkena PHK dari perusahaan karena perusahaannya waktu itu mengalami kebangkrutan. Hingga dalam beberapa bulan Mas Arif menganggur. Tapi Mas Arif tetap terus semangat untuk mencari kerja demi mencukupi keluarga ini. Hingga Mas Arif rela mengadu nasib keluar pulau agar dia bisa menafkahiku. Ketika itu Mas Arif juga mengajakku untuk merantau mengadu nasib di Pulau Bali. Aku sebagai istri yang patuh pada suami, dengan senang hati aku mengikuti langkahnya. Mas Arif merantau ke Pulau Bali karena ada temannya yang mengajak kerja di sana. Kita berdua pun mengontrak dekat dengan rumah teman Mas Arif. Ketika aku tinggal di Bali, aku jauh sama keluargaku. Bahkan di Bali, aku juga tidak ada saudara. Hingga aku merasa kesepian, ditambah aku belum punya anak. Ya, aku sendiri menerima takdir ini. Mungkin Tuhan belum mempercayakan pada kita untuk memiliki seorang anak. Tapi Mas Arif selalu saja fokus dalam kerjanya. Hingga dia lupa akan kewajiban yang harus dilakukan. Karena aku sendiri juga wanita normal, apalagi keinginanku juga masih tinggi. Tapi Mas Arif selalu nganggurin aku demi kerjaan. Di saat aku tinggal di Bali, aku juga merasa ada yang berbeda pada Mas Arif. Dia sangat berubah total. Dia hanya fokus dalam kerja, beda dengan yang dulu. Kali ini jam 6 pagi dia sudah berangkat kerja. Pulangnya juga larut malam. Sampai-sampai aku dilupakan begitu saja. Bahkan dia juga tidak memegangku sama sekali. Aku memiliki suami, serasa aku tidak memiliki suami. Hari-hari penuh kejenuhan, dan malam-malamku pun penuh kesepian. Nasib, oh nasib. Dengan perubahan suamiku ini, aku pura-pura diam dan menyelidikinya. Dalam hatiku, sebenarnya apa yang membuatnya berubah selama ini? Apalagi kalau tengah malam, dia juga suka teleponan sama seseorang. Tapi aku tidak tahu itu siapa. Hingga rasa penasaranku ini semakin besar.
Malam itu aku pura-pura tertidur pulas. Aku mencoba mendengarkan obrolan telepon itu dari belakangku. Sungguh, aku tak menyangka dengan Mas Arif. Saat itu, aku mendengar mereka berdua saling panggil kata-kata sayang. Tapi aku tidak langsung berpikir negatif. Tapi aku ingin menyelidikinya lebih dalam lagi. Ketika itu, aku mencoba datang ke kantornya. Tapi aku tidak berniat menemui suamiku. Melainkan aku ingin mengintainya dari kejauhan. Ternyata selama ini Mas Arif berbohong kepada aku. Dia selama ini selalu pulang larut malam. Tapi sebenarnya dia pulang jam 4 sore. Ketika aku mengintai perjalanan pulangnya, dia tidak mengarah pulang ke rumah. Melainkan dia berhenti di depan rumah besar. Dan di sana sudah ada seorang wanita. Suamiku turun dari mobilnya dan menghampiri wanita itu dengan menggandeng tangannya. Ketika itu, aku pun langsung meneteskan air mata. Aku sangat kecewa sekali pada Mas Arif. Ternyata di balik semua ini ada orang ketiga. Aku tak kuasa menahan tangis ini. Sungguh sakit hati ini. Rasanya hatiku ini hancur berkeping-keping melihat semua kenyataan ini dengan mata kepalaku sendiri. Ketika itu pun aku langsung menghampirinya, dan suamiku juga sangat kaget akan kedatanganku yang secara tiba-tiba di depannya. Ditambah aku sudah melihat semuanya. Ketika itu pun aku sangat marah kepada suamiku dan wanita itu. Aku selama ini salah apa padamu, Mas? Sehingga kamu seperti ini di belakangku. Suamiku malah pura-pura tidak mengenaliku dan pergi begitu saja meninggalkanku. Sungguh tega sekali suamiku. Aku pun langsung beranjak pulang sambil menangis. Tepatnya pukul 8 malam, suamiku pulang dan memarahiku. Dan ketika itu pun suamiku lalu mengantarkanku pulang ke rumah kedua orang tuaku. Dan suamiku menceraikanku. Aku hanya bisa pasrah dan mengikhlaskannya saja. Semoga ini memang yang terbaik. Dan semoga dia lebih bahagia dengan pilihannya. Dalam beberapa bulan, aku tinggal di rumah orang tuaku. Aku dikenalkan seseorang pria sama orang tuaku. Dia orangnya baik, pengertian, dermawan, dan memiliki banyak cabang-cabang usaha. Kita berdua pun akhirnya menikah. Dalam pernikahanku kali ini, aku merasa sangat bahagia sekali. Ditambah aku juga memiliki 2 putri yang cantik sepertiku. Itulah kisah perjalanan hidupku. Ada pesan buat kalian semua yang menyimak. Hargailah sebuah kesetiaan yang menemanimu mulai dari nol. Karena sebuah penyesalan akan datang di akhir. Dan percayalah semua rasa sakit itu akan dibalas dengan sebuah kebahagiaan yang lebih. Jangan lupa tersenyum ya. Semoga cerita ini ada hikmahnya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Semoga cerita ini dapat dijadikan pembelajaran. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung channel Cerita Malam agar selalu update video cerpen romantis pendeknya. Semua itu semata-mata hanya untuk menghibur kalian. Sekian dan terima kasih.